Semua orang bisa kena masalah. Semua orang pasti kena masalah. Tetapi tidak semua orang terus-menerus hidup dalam masalah. Saudara, saya pernah ketemu dengan orang Kristen yang terus-menerus mengasihani diri. Sedikit-sedikit ngomong tentang masalah. Sedikit-sedikit bicara masalah. Seakan-akan dia adalah orang paling bermasalah. Seakan-akan seluruh dunia itu kurang masalah. Dia yang paling kena masalah. Dia selalu menganggap dirinya paling menderita. Oh saudara, benar ada masa di mana kita nggak kuat. Tapi masalah besar dan tanda tanya besar, kalau selalu kita dalam hidup ceritanya nggak kuat. Kalau boleh memilih, kita jadi kaum rebahan ya. Rebahan doang tapi dapat duit. Oh indahnya hidup itu ya. Bangun jam 10, jam 12 siang, kerjanya WFH doang gitu kan ya. Terus gaji masuk reguler. Oh indahnya hidup. Hei bangun ya. Ada seorang bernama Raymond Chin. Dia adalah seorang konten kreator. Dan dia banyak sekali membahas tentang kondisi ekonomi, analisa ekonomi, perekonomian dan sebagainya. Dia merilis sebuah video dengan judul 2023 gelap katanya. Jadi dia memprediksi tentang tahun-tahun yang gelap. Dan saudara-saudara perhatikan bahwa video dia sampai kemarin saudara-saudara saya mengcapture gambar ini atau mengcapture video dia. Sudah 3,6 juta orang menonton videonya. Dia mengatakan bahwa tahun 2023 adalah sebuah tahun yang suram. Menurut dia, itu dimulai dari pandemi. Saudara, saya kira sebagian dari saudara di sini mengalami sebuah pukulan, mengalami sebuah gejolak, gelombang yang tidak saudara sangka dengan adanya pandemi. Usaha-usaha tutup saudara-saudara. Bahkan ada sebagian di antara kita juga mungkin kena pemutusan hubungan kerja. Saudara, pandemi yang terjadi untuk beberapa negara maju, misalnya Amerika, itu akhirnya mengakibatkan kebijakan mereka mengalirkan atau memberikan bantuan langsung kepada rakyatnya. Amerika mencetak uang saudara-saudara dan kemudian memberikan uang tunai kepada rakyatnya supaya mereka bisa bertahan hidup. Tetapi yang tidak disangka-sangka dengan beredarnya uang yang di pasaran terlalu banyak akhirnya mengakibatkan inflasi. Saudara-saudara, inflasi menjadi tidak terkendali. Dan untuk menyikapi inflasi yang tinggi, saudara-saudara akhirnya pemerintah melakukan kebijakan tightening. Tightening itu adalah apa? Mengontrol kembali jumlah uang yang beredar di pasar dengan cara menaikkan suku bunga dan sebagainya. Saudara-saudara, dunia kita sedang bergejolak begitu rupa. Mungkin di Indonesia saya tidak tahu saudara mengalami atau bagaimana. Tetapi perang misalnya Rusia dan Ukraina kemudian menjadi salah satu dampak atau salah satu penyebab terjadinya sebuah krisis energi dan krisis pangan di mana-mana. Saudara-saudara, semua efek ini atau hal-hal yang terjadi ini menjadi sebuah efek domino. Maksud saya adalah kita semua mungkin harus mengakui bahwa jujur dari dalam hati kita yang paling dalam, ada sebuah kekhawatiran tentang masa-masa yang sulit yang ada di depan mata. Saya permisi tanya, saudara makin tambah usia makin banyak kesulitan atau makin banyak kemudahan? Saya pikir-pikir saudara pernah dalam satu masa dalam hidup, aduh saya pengen deh balik ke masa SMA. Kenapa saudara? Kalau balik di masa SMA, permasalahan yang saya hadapi paling-paling kerjain tugas, ya enggak? Permasalahan yang saya hadapin paling-paling cuman urusan kerja kelompok atau teman yang gak cocok-cocokan, betul gak? Atau guru yang agak nyebelin, kan begitu? Kita nggak pernah memikirkan waktu masa SMA untuk memikirkan entar pulang harus sediain makanan apa. Entar pulang atau besok apakah masih bisa makan atau tidak. Cari uangnya di mana, nggak pernah mikir. Anak SMA lulus, lalu kemudian merayakan kelulusan. Akhirnya lulus gitu ya, nggak perlu lagi bangun pagi. Ternyata kuliah ada masalahnya sendiri. Setelah lulus kuliah wisuda, happy-happy foto fancy-fancy, saudara-saudara pakai teddy bear, pakai bunga, loncat lempar toga, mulai sadar besok masuk dunia nyata. Lebih banyak lagi masalahnya. Yang udah bekerja dan sebagainya memilih untuk menikah, berpikir akan menikah happily ever after, ternyata setelah menikah ada lagi masalah yang lain. Punya anak, tambah lagi masalah yang lain.
Saudara, apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur? Simpelnya begini saudara-saudara. Ada dua realitas di dalam Mazmur 46 ini. Yaitu sebuah kontras antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Saudara, saya punya dua berita. Berita pertama adalah berita baik dan berita kedua berita buruk. Saudara mau dengar berita yang baik atau buruk duluan? Hah? Pak, hidup udah pahit pak. Berita baik kenapa? Mau gak mau kita mesti terima yang buruk dulu. Kata orang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Berarti kita terima berita buruknya dulu ya. Berita buruknya saudara-saudara adalah kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang goncang. Amin. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sedang goncang itu. Sang pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa dunia kita dunia yang bergoncang. Semuanya bergoncang. Saudara, pandemi mengajarkan kita satu hal. Bahwa tidak ada seorang pun yang cukup mapan di dalam hidupnya. Betul nggak saudara-saudara? Pandemi, siapa yang sangka, siapa yang bisa duga pandemi itu terjadi? Siapa yang bisa kira saudara-saudara? Bahkan seorang pengusaha, pemilik saudara-saudara jaringan distribusi tabung oksigen meninggal karena kekurangan oksigen. Saudara bisa bayangkan? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa cukup mapan saudara-saudara dalam hidup ini. Bukan hanya pandemi yang tidak memandang antara orang kaya maupun miskin. Tua maupun muda, sehat maupun sakit, enggak ada peduli. Kondisi ekonomi menghantam kita juga. Semua orang kena dampaknya. Kerajaan-kerajaan dunia ini sedang goncang. Di dalam negeri saudara-saudara, rentetan peristiwa tergoncang. Bahkan satu institusi yang disebut institusi yang mapan pun goyang juga. Mulai dari CCTV yang mati bukan? Sampai kepada calon Kapolda Jawa Timur yang ditangkap gara-gara kepemilikan narkoba. Saudara-saudara, kita sedang ada di dalam situasi dunia yang tidak peduli dimanapun Anda berada, akan ada kegoncangan di sana. Dan ini bukan hal baru. Sang pemazmur sudah menyampaikannya sejak dahulu. Udah sedih saudara? Udah ya? Ya udah. Apa hiburannya? Apa berita baiknya? Berita baiknya adalah, saudara, kita pun hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak terguncang. Saya khawatir sebagian dari antara kita itu berpikir kerajaan Allah itu kerajaan Allah itu berbicara tentang nanti kalau kita mati kita masuk surga. Saya khawatir. Pak, bagaimana mungkin kita hidup di tengah kerajaan dunia tetapi juga dalam kerajaan Allah? Bagaimana mungkin hidup di kerajaan dunia tapi di dalam kerajaan Allah? Kita berpikir kerajaan Allah itu maksudnya gini, oh dunia ini penderitaan, ya sudah nanti kita mati masuk surga, itulah kerajaan Allah. Mohon maaf, menurut saya Mazmur tidak sedang menceritakan itu. Bahkan firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri mengajarkan kerajaan Allah itu bukan pada waktu nanti kita mati baru kita dalam kerajaan Allah. Bukan. Kerajaan Allah itu sedang berbicara tentang hari ini di tengah kerajaan dunia. Ketika Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus sedang berbicara tentang hari ini saudara-saudara, bukan nanti waktu Yesus datang lagi. Sehingga hari ini saya ingin bagikan kepada saudara-saudara bahwa kita adalah manusia-manusia yang punya dua kewarganegaraan. Warga negara kita yang pertama tentu warga negara di dunia, yaitu warga negara Indonesia katakanlah. Kita manusia dunia, manusia yang hidup di dunia, kita warga dunia. Tetapi pada saat yang bersamaan saudara-saudara, kita adalah warga kerajaan Allah. Tentu ini bukan bicara soal politik sama sekali. Tapi ini sedang berbicara tentang kita warga dari sang raja yang mengajarkan tentang ajarannya yang kita hidupi hari ini. Itulah sebabnya kita disebut sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus maksudnya adalah orang-orang yang menghidupi ajaran Yesus. Semangat Yesus. Orang-orang yang menghidupi kerajaan Allah di tengah dunia. Kalau saudara masih sulit untuk memikirkan, saya berikan contoh seperti ini saudara-saudara.
Saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara tentang China? Saya pikir sebagian besar di antara kita memikirkan tentang sebuah negara yang maju, betul nggak? Sebuah negara yang mengalahkan hari ini Amerika. Saya pikir sudah tidak bisa lagi Amerika mengatakan dirinya sebagai negara superpower, iya nggak? China betul-betul berkembang luar biasa, bertumbuh luar biasa maju. Bahkan dalam sebuah statistik saudara-saudara mengatakan bahwa China itu adalah the world's manufacturing superpower. Industrinya luar biasa maju. Majunya luar biasa saudara-saudara. Bahkan sampai-sampai saudara-saudara kalau berbicara tentang ekonomi China kuatnya luar biasa. Tadi ada salah seorang dari saudara jokes saudara-saudara mengatakan bahwa sebenarnya China sama Indonesia tuh bedanya cuma sedikit katanya. Saudara tahu nggak? Bedanya cuma sedikit. Oh bisa? Ih beneran ini. Kalau di China saudara-saudara orang makan sedikit. Kalau orang Indonesia sedikit-sedikit makan. Kalau di China orang istirahatnya sedikit. Kalau di Indonesia orang sedikit-sedikit istirahat. Bener nggak? Iya bedanya cuma sedikit. Satu kata sedikit doang. Tapi jauh banget artinya saudara-saudara ya. Saudara tadi waktu saya denger jokes itu saya ketawa juga. Wah nanti saya janji saya akan jadiin ini jokes di KU2 saudara-saudara ya. Tapi saya pikir benar apa yang dia ingin katakan. Bahwa betul-betul produktivitas orang China itu kita harus akui. Tenaga kerjanya itu produktifnya luar biasa. Kalau dalam 1 jam bisa menghasilkan 1000 unit barang. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara lain itu cuma 100 unit saudara-saudara bahkan tidak sampai. Tapi di China begitu luar biasa semangat kerjanya. Bahkan saudara mungkin pernah mendengar istilah 996 culture. Jadi kerjanya itu adalah dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari seminggu. Bahkan sebagian 997. Dari jam 9 pagi ke 9 malam 7 hari dalam seminggu. Mabok dah ya. Tapi itulah China. Mereka betul-betul ada dalam kultur industrial yang begitu kuat karena ekonominya diutamakan saudara-saudara. Tapi tahukah saudara, di tengah negara yang begitu kultur ekonomi dan etos kerjanya tinggi, ada muncul sekelompok anak muda yang kemudian melakukan sebuah movement bernama Tangping. Saya nggak tahu ini bacanya yang benar gimana. Saya tadi lupa tanya juga ya. Tangping. Apa artinya Tangping saudara-saudara? Tangping ini sedang berbicara tentang sebuah semangat untuk semangat anti produktivitas yang digemakan oleh masyarakat atau negara China. Semangat untuk lying flat katanya. Tidak mau hidup di dalam dunia yang begitu produktif. Maunya ngapain? Maunya tiduran saja. Kalau di sini saudara, Tangping ini namanya adalah kaum rebahan. Saya lihat di sini cukup banyak anak muda. Kalau boleh memilih kita jadi kaum rebahan ya. Rebahan doang tapi dapat duit. Oh indahnya hidup itu ya. Bangun jam 10, jam 12 siang, kerjanya cuma rebahan doang gitu ya. Nggak ada WFO, kerjanya WFH doang gitu kan ya. Terus gaji masuk reguler. Oh indahnya hidup. Hei bangun ya. Bangun. Saudara-saudara, ini yang menjadi pemikiran yang menguasai pemikiran orang-orang hari ini, belakangan ini di China. Apa yang mau saya sampaikan? Begini. Saudara lihat, mereka hidup di tengah dunia yang bekerja. Di tengah dunia yang menentukan harus produktif, harus apa. Tapi yang menguasai pemikiran mereka adalah semangat untuk rebahan. Badan mereka hidup di dunia, tapi pikiran mereka hidup di dunia yang... Saya sering katakan kepada orang tua hari ini, jangan pikir anak-anak kita adalah anak-anak yang punya kultur ketimuran. Soalnya ada seorang tua yang pernah mengatakan kepada saya, "Oh Pak, anak saya didik sopan. Tapi entah nggak tahu gimana caranya ketika saya lihat dia di Discord,
Maki-maki itu luar biasa. Ngomong segala binatang keluar, ada anjing gitu. Ada gitu kan ya. Sampai amuba, sampai tikus got keluar semua. Padahal ini anak sopan. Saya bilang, Bu, karena dia hidup di tengah keluarga timur, belum tentu pikirannya pikiran timur. Bisa jadi pikirannya pikiran yang sudah lain. Karena dia hidup di dunia maya. Hari ini banyak orang sebenarnya harus mengakui bahwa kita hidup di tengah dunia. Tapi belum tentu pikiran kita adalah pikiran yang di sini. Saudara, tadi contoh-contoh yang saya kemukakan mungkin contoh-contohnya negatif ya. Tapi apa yang mau saya kasih kepada kita adalah ini yang firman Tuhan katakan. Kita boleh secara badan hidup di tengah dunia. Secara badan kita ada di tengah-tengah kerajaan dunia. Goncang gak? Goncang semuanya. Kita ngalamin goncangan gak? Ngalamin. Kita diterpa gelombang gak? Ngalamin diterpa gelombang. Tetapi sebenarnya kita itu harus sadar bahwa kita pun bukan semata-mata hidup di dunia, tapi kita itu adalah warga kerajaan Allah. Ada realitas di mana kita itu menghidupi hidup di dunia, tapi jiwa kita, hati kita, mental kita itu adalah mental kerajaan Allah. Makanya di ayat kedua dikatakan Allah itu tempat perlindungan. Di ayat kelima, kota Allah, kota itu tidak akan goncang. Tetapi meskipun saudara lihat di bagian yang berwarna putih, sekalipun bumi itu goyang, bumi itu berubah, bahkan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tetapi kita sadar betul ada satu realitas di mana Tuhan itu raja dan dia tidak akan pernah goncang. Amin. Tuhan itu raja dan dia tidak akan pernah goncang. Saudara, hari ini kita hidup di tengah dunia yang bergejolak. Tetapi saudara akan bisa menemukan bahwa meskipun dunia kita goyang dan goncang, saudara akan menemukan bahwa orang-orang yang hidup bersandar kepada Tuhan adalah orang-orang yang tetap hatinya teguh, tetap hatinya kuat, tetap hatinya semakin strong. Saudara, dalam 2 Korintus pasal yang kelima, Paulus menuliskan satu perkataan yang baik sekali. Paulus, saudara, dalam bagian ini kalau saudara perhatikan konteksnya, Paulus itu sedang berbicara tentang hidup ini yang digambarkan olehnya adalah seperti kemah. Jadi Paulus itu dalam sebuah tulisannya di 2 Korintus mengatakan bahwa hidup ini mengalami banyak sekali pergumulan. Kalau saudara baca tulisan Paulus di surat Korintus, itu termasuk surat yang saudara akan menemukan Paulus itu mengalami goncangan emosi tinggi, naik dan turun. Paulus itu tidak pernah ketemu jemaat yang bikin dia bergumul selain jemaat Korintus. Dan dalam jemaat Korintus inilah Paulus mengatakan, aku itu sebagai seorang rasul mengalami begitu banyak deraan, begitu banyak goncangan. Bahkan Paulus menuliskan bagaimana dia mengalami terpaan, kena badai, karam kapal, didera dan sebagainya. Tapi Paulus bilang begini, seperti harta rohani dalam bejana tanah liat itu aku. Tubuhku itu seperti bejana tanah liat, tetapi di dalamku itu harta rohani. Tubuhku itu dalam konteks pasal yang kelima Paulus mengatakan seperti kemah. Kemah itu saudara-saudara sifatnya portable, betul ya? Sementara. Lawan dari kemah itu adalah rumah. Rumah itu sifatnya permanen. Paulus mengatakan hidup di dunia itu seperti kemah. Karena aku tahu bahwa segalanya sementara. Semuanya ini fana. Satu saat kemah ini dibongkar, kata Paulus. Bahkan Paulus yang sama pun mengatakan bahwa meskipun manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batiniah kami kuat. Hebat ya? Paulus yang sama mengatakan begini, maka oleh karena itu hati kami tabah. Katakan sama-sama dengan saya, tabah. Hati kami tabah. Kenapa? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Paulus mengulang kembali, tetapi hati ini tabah. Kenapa tabah? Benar, hidup di tengah dunia yang goncang.
Paulus bukan tidak tahu apa artinya kurang makanan. Paulus bukan tidak tahu apa artinya ditolak orang. Paulus bukan tidak tahu apa artinya karam kapal. Tetapi saudara bisa melihat hatinya kuat luar biasa. Kenapa? Karena dia bukan melihat yang sementara, tapi dia melihat yang kekal. Karena dia bukan melihat apa yang kelihatan, tetapi dia melihat apa yang ada di dalam. Saudara, ini yang namanya menghidupi dua realitas dalam satu momen yang sama. Saudara, kita sebagai orang Kristen seharusnya menghidupi dua realitas. Yang benar, betul bahwa kita hidup dalam realitas dunia. Saudara berhadapan dengan permasalahan. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari yang namanya permasalahan. Permasalahan dalam keluarga, permasalahan saudara-saudara dengan anak, permasalahan dengan orang tua. Yang saya harap permasalahan itu sumbernya bukan kita. Ya, saya harap permasalahan itu sumbernya bukan kita. Permasalahan yang datang dari luar. Permasalahan dalam pekerjaan, permasalahan dalam mata pencarian, permasalahan macam-macam. Betul, hidup itu nggak bisa kita lepas dari yang namanya masalah. Tapi dalam menghadapi masalah, anak-anak Tuhan seharusnya sadar betul bahwa mereka bukan cuma hidup di dunia yang secara fisik, tapi mereka hidup dalam kerajaan Allah di mana Tuhan yang menjadi rajanya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan we live by faith and not by sight. Saudara, banyak gereja mengkebiri ayat ini. Ayat ini dikebiri habis-habisan, dilepasin konteksnya dan mengatakan kita hidup oleh karena iman dan bukan karena melihat. Ya udah, kalau gitu hidup cuman iman doang. Bukan. Kita hidup di tengah dunia yang nyata, bekerja. Paulus mengatakan barang siapa tidak bekerja dia tidak boleh makan. Paulus real kok. Dia bahkan dalam pengabaran Injil dia bekerja. Bahkan dia menjadi seorang tukang kemah. Dia bekerja. Tetapi dia hidup bukan hanya untuk pekerjaan itu. Dia hidup bukan untuk hanya cari makan. Dia hidup bukan hanya untuk bikin rumah. Dia sadar betul bahwa hidup ini semuanya pada akhirnya hanyalah kemah. Dia hidup lebih daripada itu. Dia hidup sebagai orang-orang atau warga kerajaan Allah di tengah dunia. Saudara, menghidupi iman di tengah dunia itu adalah artinya kita sadar bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan. Goncangannya banyak. Tetapi anak-anak Tuhan menghidupinya dengan kesadaran bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam segala perjalanan hidup saya. Anak-anak Tuhan sadar bahwa burung di udara itu Tuhan pelihara, meskipun tidak menabur. Bunga di padang itu Tuhan dandani meskipun tidak memintal. Terlebih lagi kita, anak-anaknya, pasti dipelihara Tuhan. Betul? Ini kok kurang aminnya ini. Saudara lagi cari burung, lagi liatin burung nih yang terbang di mana ya, saudara-saudara. Saudara, saya seringkali menemukan ada dua jenis orang Kristen. Kelihatannya di mana saudara-saudara? Kalau saudara lihat gambar di depan, gambar apa saudara? Burung lagi ya. Tapi kali ini burungnya di kepala patung. Saudara bisa lihat ya. Jadi ada patung kepalanya dieein. Di pup. Kejatuhan pup burung saudara-saudara. Terus saya ingat sebuah pepatah mengatakan kita nggak bisa menolak burung itu berak di kepala kita. Betul ya? Tahu-tahu kena tai burung aja, kan gitu kan ya? Tapi yang bisa kita tolak adalah burung bikin sarang di kepala kita. Saudara, arti pepatah ini adalah begini. Semua orang bisa saja kena tai burung. Tetapi yang menjadi pilihan kita adalah kita bisa menolak burung itu bersarang. Semua orang bisa kena masalah. Semua orang pasti kena masalah. Tetapi tidak semua orang terus-menerus hidup dalam masalah. Ada orang yang hidup berjalan bersama masalah, tapi hidupnya tidak terpusat pada masalah itu. Saudara, saya pernah ketemu dengan orang Kristen yang terus-menerus mengasihani diri. Sedikit-sedikit ngomong tentang masalah. Sedikit-sedikit bicara masalah.
Seakan-akan dia adalah orang paling bermasalah. Seakan-akan seluruh dunia itu kurang masalah, dia yang paling kena masalah. Dia selalu menganggap dirinya paling menderita. Selalu menganggap dirinya penuh permasalahan. Selalu lemah, selalu nggak kuat. Oh saudara, benar ada masa di mana kita nggak kuat. Tapi masalah besar dan tanda tanya besar, kalau selalu kita dalam hidup ceritanya nggak kuat. Bagi saya orang-orang Kristen seperti itu kasihan sekali. Mereka lupa bahwa mereka hidup dalam dunia kerajaan Allah, di mana Tuhan itu sang raja dan dia berkuasa. Mazmur 46 mengatakan kota Allah nggak akan goncang. Loh, tapi gimana Pak kita ngalami kegoncangan? Iya, tetapi hatimu nggak goncang. Amin. Katakan hatiku tidak goncang. Sekali lagi saudara, katakan hatiku tidak goncang. Saudara betul, hidup kita goncang, dompet kita juga goncang. Tapi hati kita gak boleh goncang. Kenapa? Karena itu pilihan kita. Mazmur 46 seakan-akan ingin mengatakan berulang lagi kepada kita, kota Allah itu tidak goncang meskipun dunia bergoncang. Saudara, mungkin pekerjaanmu hari ini bergoncang. Mungkin masalah hidupmu hari ini goncangnya banyak. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari kita menjalani hidup dengan tiada goncang. Kalau kita ikutan goncang, ya udah selesailah hidup. Amin. Kita hidup karena iman, bukan karena percaya. Jadilah orang Kristen yang hidupnya meskipun punya goncang, tapi hatimu tidak goncang. Hatimu kuat. Diam dan ketahuilah akulah Tuhan. Saudara, arti kata diam dalam bagian ini menarik. Dalam bahasa Ibraninya, kata diam ini adalah kata yang digunakan untuk gencatan senjata. Jadi kalau misalnya ada orang berperang, maka kata diam ini dipakai untuk stop dulu, hening dulu, berhenti dulu. Nah, ini kata yang sama. Diamlah. Terus seringkali ketika menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Apa? Saudara, gampang, saudara lihat aja di Instagram. Ada banyak orang cucu di Instagram. Pokoknya kalau kena masalah dipasang di story, dipasang di mana-mana, seakan-akan dia yang punya masalah paling besar. Hari ini kalau orang kena masalah apa yang terjadi? Udah kemana-mana ngeluh. Hari ini kalau dalam masalah apa yang terjadi? Wah, kayak cacing kepanasan saudara-saudara. Hari ini banyak orang dalam masalah justru hidupnya lebih banyak masalah lagi karena gak bisa diam. Tapi justru dalam bagian ini menariknya Tuhan mengatakan diam. Kenapa diam? Karena mungkin ini saya kasih satu quotes bagus. Saudara boleh ambil quotesnya pasang di Instagram. Tapi tag saya saudara karena saya yang bikin ya. Quotesnya bagus karena saya yang bikin. Gak bercanda. Kemampuan menghadapi hidup itu dimulai dari kesungguhan mencari sang pemberi hidup. Banyak orang tidak mampu menghadapi hidup karena tidak sungguh-sungguh mencari pemberi hidup. Tapi kita akan mampu menghadapi hidup ketika kita sungguh-sungguh terlebih dahulu mencari sang sumber hidup. Masalahnya adalah kita seringkali tidak punya waktu untuk mencari sang sumber hidup. Kita berpikir solusi dari kekurangan uang adalah mencari uang lebih banyak. Karena itu kita buang semua waktu-waktu kita dengan Tuhan. Gak ada waktu untuk saat teduh. Gak ada waktu untuk berdoa. Gak ada waktu untuk beribadah. Cari uang karena ini solusi atas kekurangan uang. Padahal menurut saya solusi atas kekurangan uang bisa jadi adalah hatimu yang miskin. Kita kekurangan kasih. Solusinya apa? Kita pergi mencari kasih. Kita pergi cari penerimaan orang. Kita pergi cari penerimaan gebetan. Penerimaan pacar dan sebagainya. Cari teman. Kita lupa bahwa kita cari dulu yang pertama. Sang sumber kasih harusnya. Hari ini banyak orang lupa bahwa menghadapi hidup itu harus dimulai dengan kesungguhan mencari sang sumber hidup. Diam
dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya ingin kita membaca ayat ini sama-sama saudara, sebagai penutup dari khotbah kita. Sama-sama kita bacakan secara pelan, tapi dengan keyakinan. Bacalah ayat ini, berbicaralah pada dirimu sendiri. Sama-sama kita baca. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan, bahwa kami menghidupi apa yang kami bacakan tadi. Kota bentengku ialah Allah. Maka hidupku, hatiku, jiwaku tidak akan goncang. Di tengah dunia yang bergoncang ini, bertahtalah dan jadilah raja. Pimpinlah kami umat-Mu dalam penuh takut akan Tuhan dan percaya kepadamu. Hamba-Mu menyerahkan jemaat di tempat ini. Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Jadilah kota benteng kami, perisai dan keselamatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, saudara-saudara.